Selamat pagi untuk anak didik kami seluruhnya. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Ibu yakin anak didik kami semua sudah dalam keadaan mandi, sudah dalam keadaan sarapan seluruhnya, supaya dalam memulai pembelajaran semua mempunyai semangat yang baru. Untuk itu, mari kita mulai pembelajaran kita ya nak. Nah, semalam kita telah mempelajari mengenai penjumlahan dan kita selesaikan dengan dua cara. Hari ini kita mempelajari pengurangan bilangan. Nah, pengurangan di kami coba kita lihat ya nak ya. Yang pertama kita pelajari hari ini pengurangan bilangan tanpa meminjam. Kita lihat contoh yang bagian A. 254 dikurang 132. Nah, kita selesaikan dengan cara bersusun panjang. Nah, cara bersusun panjang ini mari kita sesuaikan atau tuliskan sesuai dengan nilai tempat bilangan. 2, 200, 5, 50, 4, 4. 132, satu nilai angkanya 100, 3 nilai angkanya 30, 2 nilai angkanya 2. Nah, sekarang kita kurangkan. 4 dikurang 2, bisa 4 dikurang 2 nah. Hasilnya adalah 2. 0 dikurang 0, 0, 5 dikurang 3, 2. Nah, sekarang mengurangkan ratusannya. 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang 0, 0, 2 dikurang 1, 1. Nah, untuk hasilnya ini kita jumlahkan. 100 ditambah 20 ditambah 2, hasilnya 122. Ini kita cari dengan cara bersusun panjang. Sekarang dengan cara bersusun pendek. Nah, kita buat caranya seperti ini. Bilangannya kita susun satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Sekarang kita mulai untuk pengurangannya. Tetap kita mulai dari satuan. 4 dikurang 2, hasilnya adalah 2. 5 dikurang 3, hasilnya adalah 2. 2 dikurang 1, hasilnya adalah 1. Nah, satuan dikurang satuan, puluhan dikurang puluhan, ratusan dikurang ratusan. Sekarang hasil pengurangan dari 254 dikurang 132, hasilnya 122. Nah, untuk soal yang sama dengan cara yang berbeda, namun hasilnya tetap sama. Baik, untuk anak-anak kami, untuk lebih memahami, mari kita melihat contoh B. 496 dikurang 54, hasilnya sama dengan berapa? Nah, ini juga kita selesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama dengan cara bersusun panjang. Kita tulis bilangannya sesuai dengan nilai tempatnya. 4 menempati ratusan, nilainya 400. 9 adalah puluhan, nilai angkanya 90. 6 adalah satuan, nilainya adalah 6. Di sini tidak ada ratusannya, berarti kosong. Ya. Kemudian 5 adalah menempati puluhan, kita tuliskan 50. 4 adalah menempati satuan, kita tulis 4. Nah, sekarang kita kurangkan. 6 dikurang 4. 6 dikurang 4 hasilnya adalah 2. 90 dikurang 50, 0 dikurang 0, 0. 9 dikurang 5 hasilnya 4. Oke, 90 dikurang 50 adalah 40. Nah, di sini 400, sedangkan di sini ratusannya tadi tidak ada, berarti tetap kita tulis 4.
Nah, sekarang kita jumlahkan untuk mencari hasilnya. 400 ditambah 40 ditambah 2, hasilnya adalah 442. Ini dia hasilnya, 442. Sekarang kita selesaikan dengan cara bersusun pendek. 496 dikurang 54. Nah, kita selesaikan pengurangannya. Yang pertama selalu dari satuan. 6 dikurang 4 hasilnya 2. Sekarang puluhannya, 9 dikurang 5 hasilnya 4. 4 dikurang, tadi ratusannya di sini tidak ada, berarti 4 tetap kita tulis 4. Hasilnya 442. Kita lihat contoh bagian B dengan soal yang sama, pengerjaan yang berbeda, hasilnya sama, yaitu 442. Nah, di dalam menyelesaikan pengurangan bilangan tanpa meminjam. Nah, dari satuan tadi puluhan, ratusan, di sini belum ada, kita lakukan dengan cara meminjam. Sekarang untuk pembelajaran berikutnya kita masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, kita langsung ke soal nomor 1. 527 dikurang 319. Nah, kita cari hasilnya berapa dengan cara bersusun panjang, kita selesaikan. Nah, 527 kita susun atau kita tulis sesuai nilai tempat. 5 menempati ratusan, nilai angkanya 500. 2 menempati puluhan, nilai angkanya 20. 7 menempati satuan, nilai angkanya 7. Sini kita lihat 319, 3 menempati ratusan, nilai angkanya 300. 1 menempati puluhan, nilai angkanya 10. 9 menempati satuan, nilai angkanya 9. Nah, setelah kita sudah buat atau susun sesuai nilai tempat, sekarang kita lakukan pengurangannya tetap dari satuan. Nah, kita lihat satu persatu. Sekarang kita lihat satuannya 7, satuannya 9. Kita kurangkan 7 dikurang 9. Bagaimana nak? 7 dikurang 9 bisa atau tidak? Bisa? Nah, tidak bisa karena 7 lebih kecil dari 9. Nah, caranya kita menggunakan teknik meminjam. Kalau satuannya tidak mencukupi, seperti ini 7 tidak mencukupi untuk dikurangkan dengan 9, berarti kita meminjam dari puluhan, yaitu puluhannya 20. Berarti kita pinjam 1, nilainya 10. Nah, 2 dikurang 10 atau 2 dikurang 1 berarti di sini tinggal 10. Yang kita pinjam tadi 10 nilainya ditambah 7. Berarti ini menjadi 17. Nah, sekarang kita kurangkan 17 dikurang 9. Ayo, berapa kira-kira nak? 17 dikurang 9. Bisa? Nah, hasilnya adalah 8. Nah, di sini tadi karena sudah dipinjam berarti tinggal 10. Kita kurangkan 10 dikurang 10, 0 dikurang 0, 0, 1 dikurang 1, 0, atau 0 saja pun kita tuliskan boleh. Sekarang untuk ratusannya, 500 dikurang 300, 0, 0 dikurang 0, 0, 5 dikurang 3, 2. Nah, kita jumlahkan 200 ditambah puluhannya 0 ditambah 8, hasilnya adalah 208. Inilah hasilnya setelah sudah terjadi pengurangan yang kita buat dalam soal tadi. Sekarang dengan cara bersusun pendek, kita kurangkan
7 dikurang 9. 7 dikurang 9 tadi tidak bisa, berarti kita pinjam dari puluhan. Kalau ini sudah dipinjam 1, berarti tinggal 1. Yang 1 tadi kita pinjam nilainya 10, berarti 10 ditambah 7 menjadi 17. Sekarang kita kurangkan 17 dikurang 9, hasilnya adalah 8. 1 dikurang 1, hasilnya berapa nak? Hasilnya 0. 5 dikurang 3, hasilnya 2. Nah, sekarang kita lihat hasilnya dengan cara bersusun panjang, dengan cara bersusun pendek. Hasilnya sama-sama 208. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita masuk ke contoh yang kedua atau contoh berikutnya. 348 dikurang 85. Nah, kita selesaikan dengan cara bersusun panjang. Nah, kita uraikan 348 sesuai nilai tempat. 3 menempati ratusan, nilai angkanya 300. 4 menempati puluhan, nilainya 40. 8 menempati satuan, nilainya 8. Nah, dikurang 85. Nah, di sini satuan puluhan, ratusannya berarti tidak ada ya nak ya. Terus 8 menempati puluhan, nilainya 80. 5 menempati satuan, nilainya 5. Nah, setelah kita susun dengan nilai tempatnya, maka kita lakukan pengurangan. 8 dikurang 5. Ayo sama-sama kita pikirkan nah, berapa hasilnya? Berapa nak? 3. Oke, bagus. 40 dikurang 80. Nah, di sini yang perlu kita pikirkan nah, bisakah 40 dikurang 80? Nah, tidak bisa. Nah, tadi satuan di contoh yang pertama tadi satuan meminjam ke puluhan. Sekarang di sini karena kita menyelesaikan puluhan, puluhan meminjam ke ratusan. Nah, kita pinjam ratusannya 1 dari 300 ini, berarti di sini tinggal 200. 1 yang kita pinjam dari ratusannya tadi berarti nilainya 100. 100 ditambah 40 ini menjadi 140. Nah, sekarang bisa kita lakukan pengurangan. Bisakah 140 dikurang 80? Iya, bisa. Hasilnya berapa nak? 140 dikurang 80 adalah, atau 0 dikurang 0, 0. 14 dikurang 8 hasilnya 6. Oke, di sini tadi karena sudah dipinjam 1 atau 100 dari kepuluhan, tinggal 200 dikurang. Sini tadi ratusannya tidak ada, berarti tetap kita tulis 200. Nah, kita jumlahkan hasilnya. 200 ditambah 60 ditambah 3, hasilnya 263. Nah, inilah dengan cara bersusun panjang. Sekarang dalam bersusun pendek. 348 dikurang 85, kita kurangkan. Satuan dikurang satuan, 8 dikurang 5, hasilnya 3. Nah, 4 dikurang 8, ini tadi permasalahannya nah, tidak bisa karena 4 lebih kecil dari 8, berarti kita pinjam 1 dari ratusan. Ratusannya 3, kita pinjam 1, tinggal 2. Lalu ini 1 kita pinjam tadi menjadi 14 lah kita tulis di sini nak ya. Nah, 14 dikurang 8 hasilnya 6. 2 dikurang, di sini ratusannya tidak ada, tetap kita tulis 2. Jadi hasil pengurangan 348 dikurang 85
hasilnya 263. Nah, dalam pembelajaran hari ini yang harus kita ingat, di dalam pengurangan dengan teknik menyimpan harus kita paham seperti contoh nomor 1 tadi, satuannya tidak bisa mengurangkan tadi, maka kita pinjam dari puluhan. Nah, dalam contoh nomor 2 tadi, satuannya bisa dikurangkan, puluhannya tidak bisa dikurang, berarti kita meminjam dari ratusan. Nah, itu yang perlu kita pahami. Apabila tidak bisa kita kurangkan, maka kita adakan peminjaman dari sebelah kirinya. Satuan meminjam ke puluhan, puluhan meminjam ke ratusan. Nah, untuk itu Ibu berharap dari penjelasan Ibu hari ini tentang pengurangan bilangan tanpa meminjam dengan teknik meminjam, Ibu pasti mengetahui bahwa anak-anak kami bisa mengetahuinya dan bisa nanti menyelesaikan soal yang akan Ibu buat. Soal itu nantinya dikerjakan dengan 2 cara dalam soal yang sama, seperti contoh yang kita lakukan hari ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Salam sehat dari Ibu Guru.